Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan teknik penelitian biokimia. Ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang teknik isolasi, purifikasi, dan analisis protein. Ya. Kalau di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara kita mengisolasi karbohidrat dan lemak ya dalam analisis biomolekul ya. Protein ini menjadi fokus penelitian yang mungkin lebih banyak dipelajari ya dibandingkan dengan biomolekul lainnya. Kenapa? Karena protein ini memiliki fungsi dan peranan yang sangat kompleks ya dalam makhluk hidup ya. Baik dari sisi protein struktural maupun fungsionalnya ya. Kita mengenal protein struktural itu ada kulit, rambut ya, kuku, tanduk, apalagi bulu dan lain sebagainya, itu termasuk dalam kelas protein. Begitu pula protein yang menyusun otot kita ya, daging dan itu juga sebagian besar mengandung protein. Kemudian ada juga protein fungsional yang bekerja sebagai enzim ya, biokatalisator dalam reaksi-reaksi metabolisme. Kemudian hormon ya, suatu zat yang menstimulasi atau merangsang proses kimiawi tertentu dalam tubuh kita. Kemudian antibodi sebagai zat pertahanan tubuh ya, itu termasuk ke dalam kelas protein fungsional. Jadi protein ini sangat banyak sekali ya, di struktur makhluk hidup maupun di dalam fungsinya dalam menopang kehidupan. Oke, jadi yang sering menjadi fokus kajian dalam penelitian biomolekul itu adalah sekarang trennya lebih ke arah 3 aspek ini ya, proteomik, genomik, dan metabolomik ya. Apa itu proteomik ya? Proteomik adalah suatu ilmu yang mempelajari ya semua jenis protein yang terdapat dalam suatu matriks sampel ya, di mana protein itu bisa diidentifikasi dari berbagai sudut pandang atau dari berbagai perspektif ya, dari sisi jumlahnya ya, kuantifikasinya, identitasnya, kemudian interaksinya ya, karakteristik sifat fisikokimianya dan lain sebagainya ya. Jadi proteomik adalah suatu kajian ilmu yang mempelajari tentang struktur, fungsi, dan regulasi protein dalam makhluk hidup ya. Jadi ya kalau kita bicara struktur ya tentunya ada hubungannya dengan karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh masing-masing molekul tersebut ya. Dan proteomik ini sendiri merupakan suatu ilmu yang sangat penting ya, sangat penting bagi pengembangan sains ya secara umum yang sekarang sudah mulai berkembang ke industri 4.0 ya, teknologi digitalisasi dan big data ya, di mana struktur dan fungsi protein sekarang bisa kita peroleh melalui informasi yang terdapat dalam database protein yang mungkin bisa kita akses secara online ya. Misalnya di dalam Swissprot ya, kemudian RSCB ya, PDF protein yang
struktur protein yang terdapat dalam database ya, dalam bentuk PDF file yang bisa kita akses secara gratis ya. Jadi kalau Anda mau mencari struktur protein apapun yang sudah diteliti ya, yang sudah mendapatkan struktur kristalnya ya, yang sudah diketahui struktur kristalnya, itu bisa kita lihat di protein data bank ya, PDB ya. Nah, itu banyak informasi-informasi yang berkaitan dengan struktur, fungsi, dan karakteristik protein tersebut. Ya. Untuk genomik dan metabolomik itu juga sebenarnya ada hubungannya dengan proteomik ini ya, karena protein sendiri itu merupakan suatu hasil ekspresi dari genomik ya. Kalau kita lihat di sini ada dogma sentral biokimia yang itu disebut dogma sentral karena berlaku pada semua makhluk hidup yang bersifat universal, dari makhluk hidup yang paling kecil sampai makhluk hidup yang paling besar ya. Jadi apa itu dogma sentral? Dogma sentral adalah transmisi informasi genetik yang berawal dari gen yang terdapat di dalam, yang berawal dari DNA ya, yang mengandung urutan apa namanya, nukleotida tertentu yang disebut sebagai gen, dan gen itu nanti akan ditranskripsikan menjadi molekul mRNA ya, sebagai suatu pembawa informasi genetik atau apa namanya, carrier, messenger ya, of gen atau genomik yang nanti akan ditranskripsikan menjadi protein. Nah, protein itulah yang nanti memiliki struktur, fungsi, dan karakterisasi yang khas. Misalnya dia berfungsi sebagai enzim yang mengkatalisis suatu reaksi tertentu, contohnya dalam pembentukan reaksi asam amino, pembentukan lemak, ya, reaksi biosintesis karbohidrat, ya, reaksi degradasi nukleotida misalnya, dan lain sebagainya. Itu semua membutuhkan yang namanya molekul protein ya, sebagai apa, katalisator untuk melangsungkan suatu reaksi. Dan reaksi itulah yang nanti akan menopang kehidupan kita ya. Jadi kalau kita bicara tentang apa namanya, ilmu biokimia, ilmu biokimia itu adalah ilmu tentang bagaimana kehidupan itu bisa ditinjau dari aspek biologis dan aspek kimiawi ya, sehingga kehidupan itu bisa dijelaskan dengan logis ya. Bagaimana makhluk hidup itu berkembang biak, bagaimana makhluk hidup itu beradaptasi ya, dan lain sebagainya. Nah, itu tentunya ada hubungannya dengan struktur dan apa, komposisi zat-zat yang ada di dalamnya ya. Dan itulah yang menjadi kajian ilmu biokimia ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka teknik penelitian biokimia itu juga sekarang banyak bekerja dengan protein ya. Jadi protein adalah molekul kehidupan ya. Tidak ada satu makhluk hidup pun yang bisa bertahan tanpa adanya molekul protein. Jadi protein, kenapa disebut protein? Ya, protein itu adalah zat utama ya, protein. Jadi zat utama yang menyusun kehidupan manusia ya. Jadi protein sendiri terdapat dalam berbagai bentuk ya. Tadi saya katakan ada protein struktural, ada protein penyimpanan, ada protein fungsional ya, protein pertahanan tubuh, protein apalagi ya, biokatalisator, sistem imun, dan lain sebagainya ya. Other protein send signal within and between cell. Jadi beberapa jenis protein memberikan rangsangan di antara sel yang kita sebut sebagai hormon ya. Kemudian ada beberapa protein yang menginduksi gen untuk mengekspresikan
gen tertentu atau dia mematikan, ya. Itu adalah disebut protein repressor dan inducer, ya. Kemudian ada beberapa protein yang bekerja untuk menghasilkan energi, ya, protein-protein yang berperan dalam reaksi katabolisme, misalnya dalam glikolisis, ya, kita mengenal ada beberapa jenis enzim yang mengkatalisis dan menginhibisi reaksi-reaksi kimia tertentu. Juga ada protein yang berperan mengatur sistem imun, ya, itu semua adalah protein. Protein merupakan gabungan dari asam-asam amino yang membentuk suatu struktur polipeptida. Ya, polipeptida itu adalah gabungan asam amino satu dengan yang lain membentuk ikatan peptida sehingga membentuk struktur yang lebih panjang. Ya, kita mengenal ada struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Ya, mungkin Anda sudah belajar ya di perkuliahan biokimia apa yang dimaksud dengan struktur primer, apa yang dimaksud dengan struktur sekunder, apa yang dimaksud dengan struktur tersier dan kuartener. Ya, ini sangat penting kita pelajari dalam kaitannya dengan teknik penelitian biokimia. Ya, jadi asam amino yang menyusun protein itu hanya terdapat 20, ya, only 20 amino acid in various combination. Jadi 20 asam amino yang menyusun protein itu bisa kita ibaratkan sebagai abjad, ya, A, B, C, D, dan seterusnya. Kalau kita kombinasikan abjad itu, berapa banyak kalimat yang bisa disusun dari abjad tersebut? Hampir bisa dikatakan tidak terhitung jumlahnya. A, B, C, D sampai Z aja itu bisa menyusun berapa bahasa? Bahasa Inggris, ya, bahasa Indonesia, bahasa Spanyol, semuanya bisa disusun oleh kalimat-kalimat yang ada di dalam abjad tersebut. Jadi artinya apa? Artinya protein itu bisa dihasilkan dari berbagai jenis kombinasi, ya, asam amino yang nanti akan menghasilkan berjuta-juta atau mungkin bermiliar-miliar protein yang berbeda. Nah, inilah uniknya protein, ya. Dia merupakan suatu polimer, namun monomernya itu tidak hanya satu jenis. Beda dengan amilum. Amilum monomernya hanya glukosa saja. Selulosa juga sama, glukosa, cuma bedanya ikatannya aja alfa dengan beta. Tapi protein, penyusunnya itu tidak hanya satu jenis asam amino. Di situ ada 20 jenis. Kalau 20 jenis itu kita kombinasikan, berapa juta, berapa miliar, berapa triliun protein yang bisa dihasilkan? 20 pangkat M. Ya. 4 pangkat 20, ya, berarti 20 pangkat. Berarti ya kalau kita hitung mungkin sudah berapa banyak kombinasi yang bisa dihasilkan dari protein tersebut, ya. Sangat sangat banyak sekali, ya. Beberapa jenis protein, ya, ada yang memiliki ukuran kecil yang hanya 10 asam amino, ada juga yang 20 asam amino, ada juga yang ratusan asam amino, bahkan lebih banyak dibandingkan dengan insulin, ya. But all protein chain of the same 20 asam amino. Jadi semua protein itu tersusun atas 20 asam amino. Ya, hanya berbeda urutannya saja, hanya berbeda sekuennya saja, ya. Sehingga kita akan mendapatkan ratusan ribuan, ya, protein yang berbeda dalam sekuen asam aminonya. Nah, inilah uniknya, ya, struktur protein di mana kombinasi asam amino itu bisa menghasilkan jutaan jenis protein yang berbeda-beda. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang protein, ya, protein ini tentunya bisa terdapat di dalam sel, bisa juga terdapat di luar sel, ya. Nanti bagaimana teknik identifikasinya, bagaimana teknik isolasinya, tentunya agak sedikit berbeda, ya, kalau kita bicara tentang protein intraseluler dengan protein ekstraseluler, ya. Di sini ada beberapa aspek yang bisa dipelajari dari proteomik itu tadi saya katakan, ya, identifikasi, kuantifikasi, kemudian
modifikasi, ya, interaction, subcellular location, ya, bagaimana protein itu terdapat di dalam lokasi yang spesifik yang terdapat di dalam sel, ya, bagaimana protein berinteraksi dengan berbagai jenis protein pada lokasi yang sama, itu tentunya akan apa namanya, memiliki peranan yang berbeda-beda, ya. Nah, kita bisa lihat nanti ya cara-cara yang bisa kita lakukan untuk isolasi dan mengidentifikasi protein ini tentunya perlu dipertimbangkan dari aspek sifat dan fungsi protein tersebut. Oke, sekarang untuk lebih jelasnya kita langsung masuk saja ke proteomic analysis, ya. Jadi proteomic analysis ini adalah jumlah dari berbagai metode atau teknik isolasi, ya, untuk mendapatkan informasi mengenai protein, baik itu di identitasnya, modifikasinya, interaksinya, dan lain sebagainya. Ya, proteomic is the application of large scale biology to protein science. Jadi proteomic merupakan suatu aplikasi dari ilmu biokimia dalam skala yang lebih besar. Ya, beberapa aplikasi yang bisa dilakukan oleh teknik ini antara lain adalah pendekatannya bisa menggunakan spektroskopi massa, ya, liquid chromatografi, 2D electrophoresis, kemudian interaksi antibodi, dan bioinformatik. Ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi protein? Ya, ada berbagai cara. Ya, caranya bisa melalui pendekatan bioinformatik, bisa melalui pendekatan elektroforesis, bisa melalui pendekatan spektroskopi massa, bisa juga melalui pendekatan interaksi antibodi antigen, ya. Bagaimana kita bisa melihat interaksi yang terjadi antara satu protein dengan protein yang lain, ya. Misalnya melalui Western blot, ya, Southern blot, apa namanya, ya, untuk mengetahui protein-protein yang spesifik itu bisa kita lakukan pendekatan dengan menggunakan antibodi. Nah, bagaimana sih protein itu bisa diekstrak, ya, dari dalam sel? Ini pekerjaan yang sifatnya in vitro. Ya, bagaimana kita mengkondisikan suatu metode ekstraksi agar kita bisa memperoleh protein yang kita inginkan. Ya, jadi ada teknik-teknik khusus ya untuk mengisolasi protein. Ya, misalnya untuk isolasi enzim, isolasi eh, hormon, antibodi, dan lain sebagainya, tentunya itu tekniknya akan berbeda. Ya. Berbagai cara, langkah, atau teknik yang dilakukan untuk mengekstraksi dan memisahkan protein, ya, ini menjadi hal yang sangat penting, ya. Teknik-teknik isolasi dan pemisahan protein ini ya tidak mudah, tapi bisa kita lakukan, ya. Jadi bagaimana kita memperoleh suatu material yang ukurannya sangat kecil, apalagi kalau misalnya material itu tidak selalu diekspresikan di dalam sel, ya. Contohnya hormon, hormon itu sangat kecil sekali konsentrasinya. Mungkin bisa kalau kita hitung satuannya sampai pikomol, ya. Bagaimana kita bisa mengisolasinya? Karena hormon itu tidak setiap detik atau mungkin tidak setiap menit dihasilkan, ya. Tidak selalu dihasilkan, dia hanya ada pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya pada saat tubuh kita membutuhkan energi, maka akan dikeluarkan glukagon untuk memecah glikogen misalnya, ya. Jadi bagaimana kita bisa mengisolasi hormon glukagon kalau tubuh kita misalnya tidak membutuhkan energi? Jadi dalam kaitannya dengan hal-hal tersebut tentunya eh, teknik, ya, preparasi dan pengkondisian sampel itu menjadi hal yang perlu diperhatikan. Karena ya yang namanya protein itu tidak selamanya dia ekspresi, ya, kecuali protein struktural mungkin, ya.
Enzim juga sama. Enzim mungkin dia hanya dihasilkan pada kondisi tertentu. Misalnya enzim yang memecah selulosa, kalau substratnya tidak ada selulosa, dia tidak akan keluar. Jadi kalau kita mau mengisolasi enzim selulase, pastikan bahwa mikroba tersebut mampu mendegradasi selulosa dengan cara melepaskan enzim selulase. Nah, mikroba yang seperti apa yang punya kemampuan mendegradasi selulosa? Ya, berarti kita harus screening dulu mikrobanya. Ya, harus kita pastikan mikroba itu memang dia menghasilkan enzim selulase. Ya, jadi teknik pemisahannya tentunya akan berbeda. Ya, tergantung teknik isolasinya akan berbeda, tergantung jenis mikrobanya juga, tergantung kondisi lingkungannya, dan tergantung tujuan daripada analisisnya. Ya, nah ini harus diperhatikan. Ya, jadi kita mau ngapain? Kita mau mengisolasi apa? Kita mau memisahkan senyawa apa? Nah, itu tentunya ada teknik-teknik yang harus dipelajari. Ya, karena protein itu jumlahnya sangat banyak sekali. Jadi bagaimana kita bisa memisahkannya dari berbagai kontaminan yang lain. Oke, disitulah pentingnya teknik separasi atau separation teknik, ya, teknik pemisahan. Memisahkan komponen protein yang kita inginkan dari komponen-komponen non-protein atau komponen protein yang lain yang tidak diinginkan dalam penelitian kita, misalnya protein kontaminan gitu. Kalau kita mau mengisolasi enzim selulase, kalau di situ ada enzim lipase, maka harus dipisahkan kan enzim selulase sama lipase. Kalau di situ ada trypsin inhibitor, maka kita harus pisahkan enzim selulase tadi dari komponen-komponen yang lain. Ya. Nah, teknik pemisahan ini bisa didasarkan pada berbagai metode cara, ya, bisa berbagai cara, bisa berbagai prinsip dasarnya, bisa berdasarkan ukuran, ya, bisa berdasarkan muatan, bisa juga berdasarkan polaritas. Ya, nanti kita akan mengenal teknik-teknik pemisahan kromatografi, misalnya dengan pemisahan berdasarkan ukuran, berdasarkan muatan dan lain sebagainya. Nah, sebelum pemisahan itu kita mulai, maka protein itu harus kita lepas ya dari dalam selnya, harus dikeluarkan istilahnya. Terutama protein ini, kalau protein yang kita inginkan itu terdapat di dalam sel atau protein intraseluler. Ya. Jadi kalau kita mau mengisolasi protein intraseluler, gimana proteinnya bisa keluar kalau selnya belum disis? Ya, maka pekerjaan pertama kita adalah how to lysis, bagaimana supaya sel itu bisa pecah dan protein yang kita inginkan itu bisa bisa keluar, gitu ya, bisa terisolasi. Nah, di sini ada beberapa cara ya untuk mengisolasi protein intraseluler, termasuk juga DNA ya. DNA kan ada di dalam sel ya. DNA tidak ada di luar sel. Enzim beberapa juga ada yang intraseluler, ada yang ekstraseluler. Ya, untuk beberapa jenis mikroba memang ada yang dilepaskan keluar sel ya. Itu yang disebut ekstraseluler. Nah, kalau protein ekstraseluler jauh lebih mudah sebenarnya pemisahannya dibandingkan dengan intraseluler. Karena cukup memisahkan media dari apa namanya? Presipitatnya atau dari si isolatnya gitu ya. Bagaimana cara yang bisa kita lakukan untuk mengisolasi biomolekul yang ada di dalam sel, ya, yang ada di dalam sel, baik itu sel bakteri, sel ragi, ya, kapang, atau sel tumbuhan ataupun sel hewan. Tentunya protein yang akan kita pisahkan itu harus kita lisis terlebih dahulu, ya, struktur selnya. Ya, sel tumbuhan dengan sel hewan itu berbeda karakteristiknya. Ya, begitu pula sel bakteri, ya, ada yang gram negatif, ada yang gram positif, juga berbeda struktur membran selnya atau dinding selnya. Nah, oleh karena itu maka ada beberapa pendekatan, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memecahkan atau untuk melisis sel. Ya. Yang pertama adalah cara mekanik, mechanical lysis. Ya, cara mekanik ini dilakukan biasanya dengan menggunakan glass bead. Ya, glass bead itu sama seperti
potongan-potongan silika ya, kaca yang berbentuk serbuk, tapi ukurannya biasanya ada ukuran tertentu ya. Kemudian bisa juga menggunakan sonikasi. Sonikasi ini menggunakan gelombang ultrasonik ya, di mana nanti sel itu diberikan gelombang ultrasonik melalui sonikator sehingga nanti di dinding selnya itu akan pecah ya karena adanya gelombang ultrasonik. Kita juga menggunakan grinding chamber ya, sama seperti alat penggerus gitu ya, alat grinder itu untuk menghancurkan gitu ya. Mungkin mirip seperti blender gitu ya. Yang ada pisaunya, di situ ada pisau penghancurnya. Kemudian French press itu menggunakan apa ya, tekanan ya, menggunakan tekanan dengan tekanan tertentu ya, yang bisa diatur sedemikian rupa sehingga sel itu bisa lisis karena adanya perbedaan tekanan ya. Kemudian bisa juga menggunakan homogenizer ya, atau freeze-thaw ya. Freeze-thaw itu dalam kondisi beku, kemudian nanti di apa namanya, pertama dibekukan dulu, kemudian nanti setelah itu dikeluarkan langsung jadi dia menggunakan perbedaan suhu di situ ya. Nah, ini contohnya di sini ada alat sonikator ya. Alat sonikator itu adalah alat yang biasanya banyak digunakan untuk melisis sel bakteri atau sel ragi ya. Di mana nanti di situ kita bisa mengatur apa namanya ya, kekuatan gelombang ultrasonik yang akan digunakan itu mau sebesar apa gitu ya. Nanti kita bisa set. Tapi hati-hati kalau kita menggunakan alat sonikator ini karena bisa juga mengganggu fungsi pendengaran kita. Karena dengan adanya gelombang ultrasonik yang relatif tinggi itu bisa merusak gendang telinga. Jadi kita biasanya pakai alat penutup telinga kalau kita melakukan proses sonikasi ya. Ya, itu biasanya digunakan untuk melisis sel-sel yang jauh lebih apa ya namanya, membrannya tidak terlalu keras gitu. Kalau untuk sel tumbuhan yang memiliki dinding sel kaku itu kayaknya kalau menggunakan sonikasi kurang cocok gitu ya. Mungkin bisa menggunakan teknik yang lain ya, seperti glass bead atau grinding chamber. Nah, mechanical lysis ini biasanya dibantu juga dengan menggunakan agitasi menggunakan glass bead ya. Jadi tadi misalnya kalau kita menggunakan grinder chamber ya, grinding chamber ini bisa ditambahkan dengan glass bead yang memiliki ukuran sekitar 0,4 sampai 0,5 mm diameter glass beadnya ya. Jadi prinsip dari penggunaan glass bead itu sendiri adalah dia nanti akan ketika diputar dengan menggunakan kecepatan tinggi ya, sama seperti di blending gitu ya, si glass bead-nya itu nanti akan bertabrakan ya, akan bertumbukan dengan permukaan sel yang akan kita lisis tadi ya. Jadi ya sama seperti apa ya namanya, ya mungkin seperti pisau yang nanti dia akan memotong-motong dinding sel ketika dia menghantam atau ketika dia bertumbukan dengan permukaan sel ya. Ini sangat efektif ya untuk memecah sel sehingga efektivitasnya bisa mencapai 95% ya, sel yang pecah ya dengan menggunakan glass bead ya. Tapi hati-hati kalau kita mau isolasi enzim, kalau kita menggunakan glass bead jangan sampai nanti struktur molekul yang kita mau isolasi itu ikut rusak ya, terhantam oleh si partikel-partikel glass bead. Jadi
yang perlu diperhatikan adalah mungkin durasinya ya. Jadi harus dipastikan bahwa ketika dending cell itu udah lisis, ya kita pisahkan, lalu kita sentrifugasi misalnya untuk mendapatkan supernatan yang sudah terlisis tadi ya. Nah, biasanya ini sering dilakukan untuk mendapatkan apa namanya organel sel ya, seperti misalnya ribosom ya, kemudian mitokondria ya, matriks retikulum endoplasma dan lain sebagainya, kecuali inti sel ya. Jadi kalau kita mau mengisolasi inti sel tidak bisa menggunakan glass bead ini ya. Nah, cara kedua adalah menggunakan chemical, cara kimia ya. Cara kimia ini bisa kita menambahkan zat tertentu ya untuk melisis sel itu, bisa dengan penambahan misalnya deterjen. Ini biasanya untuk membran sel yang mudah mengalami lisis dengan adanya perbedaan tekanan osmosis di antara di luar sel dengan di dalam sel ya. Bisa juga dengan apa namanya enzim ya, enzymatic lysis ya. Kalau penambahan deterjen biasanya dia akan merusak dinding membran sel, terutama sel hewan ya yang mengandung lapisan fosfolipid ya, bilayer. Nanti si membran fosfolipidnya itu yang diganggu oleh deterjen tadi, sehingga dia akan lisis ya. Kan deterjen itu punya kemampuan untuk berinteraksi dengan gugus polar dan non polar ya. Jadi melarutkan lemak dalam air ya, sehingga nanti si membran selnya itu akan larut dan dia akan lisis ya. Biasanya ini digunakan untuk sel hewan yang lebih atau sel manusia yang memiliki membran sel fosfolipid ya. Jadi menggunakan deterjen itu bisa lebih mudah untuk melisisnya ya. Kemudian nanti setelah itu dilakukan sentrifugasi untuk memisahkan komponen yang larut dengan fraksi yang tidak larut. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan enzimatik ya, menambahkan enzim di sini. Jadi biasanya kita masukkan ya suatu senyawa tertentu yang punya kemampuan mendegradasi dinding sel atau membran sel bakteri itu. Contohnya yang sering digunakan di sini adalah lisogim ya. Lisogim itu punya kemampuan mendigest lapisan peptidoglikan yang terdapat di bagian luar bakteri ya, gram negatif ya. Atau kalau protoplas itu biasanya lipoprotein ya, lipopolisacharida itu untuk yang gram positif ya. Jadi selama dia memiliki ikatan 1,4 dan 1,6 beta glikosidik, maka ikatan itu bisa dilisis oleh adanya enzim lisogim ya. Lisogim itu salah satu jenis enzim yang bisa mendegradasi membran sel bakteri. Ya. Jadi tergantung dari komposisi membrannya ya. Biasanya lebih cocok untuk yang gram negatif kalau kita menggunakan lisogim ya. Punya permeabilitas yang tertentu ya terhadap komponen enzimnya ya, sehingga nanti dia bisa berinteraksi di bagian dalam dari struktur membran sel. Di situ juga kadang-kadang ditambahkan dengan buffer ya, buffer Vis Edda yang digunakan untuk meningkatkan densitas sel dan aktivitas spesifik dari enzim yang akan kita gunakan. Ya, cara kedua bisa dilakukan dengan menggunakan deterjen atau menggunakan enzim. Tapi ini hanya berlaku untuk beberapa jenis sel yang lebih lebih rentan terhadap gangguan kimia ya. Kalau untuk sel tumbuhan kelihatannya
agak susah juga kalau kita hanya menggunakan deterjen. Karena struktur dinding selnya tidak larut di dalam deterjen. Nah, untuk enzymatic lysis ini yang pertama adalah melibatkan ya pelepasan atau penghancuran dinding sel, ya, weakening of cell wall by digestion with enzyme. Jadi dengan cara dia mendegradasi dinding sel atau membran sel karena adanya interaksi spesifik antara enzim itu dengan dinding sel bakteri tersebut, ya. Nah, nanti hasilnya dia akan menghasilkan spiroplas, ya. Nanti di sini akan dilakukan pemisahan, ya, menggunakan sentrifugasi. Ini biasanya lebih cocok, ya, dilakukan dalam kondisi dingin, ya, untuk menghindari adanya kerusakan di enzimnya, ya, dan cocok juga untuk proses pemisahan organel dan untuk isolasi DNA inti, ya, DNA nukleus itu bisa kita gunakan dengan cara enzimatik. Nah, tapi catatan untuk cara enzimatik ini, untuk melisis sel dengan cara enzimatik ini tidak berlaku untuk semua jenis sel. Ya, some yeast strain, beberapa golongan yeast, ya, atau ragi itu tidak bisa dilisis oleh cara enzymatic resisten, ya, more resistant to enzymatic lysis. Jadi dia tidak kalau yeast kan mirip seperti sel tumbuhan, ya, jadi ya, agak keras, ya. Mungkin dengan cara sonikasi atau menggunakan glass bead lebih cocok misalnya, ya, dibandingkan dengan menggunakan cara enzymatik. Kemudian bagian dari fase stasioner sel ini juga lebih resisten terhadap pemisahan pemecahan dengan menggunakan lysis ini, ya. Jadi kita harus pastikan, ya, sel yang akan kita lysis itu bukan sel yang sudah tua, gitu, ya. Sel yang sudah tua itu yang artinya sudah memasuki fase stasioner. Tapi sel yang sedang bertumbuh, ya, pada fase logaritmik. Nah, itu mungkin selnya yang masih remaja, gitu, ya. Jadi dia lebih mudah untuk dilisis dibandingkan dengan sel yang sudah memasuki fase stasioner, karena dia lebih resisten untuk dihancurkan dinding sel. Kemudian terkadang kita juga melakukan proses pretreatment, ya, dengan menggunakan agen reduksi, ya, seperti penambahan DTT atau 2-detriotritol, ya, atau 2-mercaptoetanol. Ini adalah senyawa yang berfungsi sebagai reduction agent, ya, agen reduksi, sehingga akan mempercepat, ya, proses hidrolisis daripada dinding sel. Ya, kadang-kadang kalau memang metodenya perlu penambahan agen produksi, ya, kita tambahkan di situ agen produksi, ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah kondisi optimal atau jumlah enzim yang digunakan itu tidak boleh terlalu banyak, juga tidak boleh terlalu sedikit, ya. Komposisi enzim dengan matriks sel yang akan kita lisis itu harus sesuai, ya, secara empiris, ya. Jadi nanti ini ada perhitungannya biasanya, ya, berapa banyak enzim yang harus ditambahkan untuk misalnya 1 gram suspensi bakteri misalnya. Nah, kita cek dari katalognya, biasanya ada informasi, ya, tentang cara penggunaan enzim tersebut. Kemudian cara yang berikutnya tadi, ya, bisa aja kita melakukan lisis itu dengan cara mekanik tadi, ya, bisa dengan menggunakan glass bead, lens press, atau ultrasonikasi. Bisa juga tadi menggunakan cara enzimatik, misalnya dengan permeabilization, ya, ditambahkan deterjen atau ditambahkan. Tapi tergantung jenis selnya tadi, ya, saya katakan, ya. Ada beberapa jenis
mikroba yang dia tidak bisa lisis dengan menggunakan metode enzimatik misalnya ya. Nah, kalau kita sudah lakukan proses lisis itu, maka kita bisa lanjutkan ke tahapan vaksinasi ya. Bagaimana tahapan vaksinasi itu dilakukan ya setelah kita tambahkan dengan proses lisis tadi ya, lalu kita lakukan proses sentrifugasi. Ini tujuannya untuk memisahkan ya protein yang kita inginkan dari lisat atau spiroplasnya ya. Nah, ini kita bisa pisahkan ya, kemudian kita bisa lanjutkan dengan isolasi pemisahan menggunakan elektroforesis misalnya ya. Itu yang bisa kita lakukan untuk pemisahan sel protein dari sel bakteri. Nah, di sini ada keterangan ya, lisis itu bisa dilakukan menggunakan glass bead tadi ya, cara mekanik, sonikasi, grinding chamber, French press, homogenizer atau press tau ya. Jadi untuk yang seperti ini ya, mechanical lysis ini bisa kita gunakan caranya. Atau bisa juga kita menggunakan perbedaan tekanan osmosis deterjen ya, homogenizer, dan seterusnya untuk yang cara yang kedua. Ini untuk yang spiroplas ya, untuk sisa-sisa yang belum terlisis menggunakan cara-cara mekanik. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kita mau isolasi protein dari sel tumbuhan, ya, misalnya kita mau isolasi papain ya, enzim papain kalau papain sih lebih mudah ya, getah pepaya misalnya ya, itu ya tinggal dipisahkan aja dengan menggunakan vaksinasi. Tapi kalau kita mau mengisolasi misalnya contohnya pektin ya, pektin itu enzim yang terdapat di dalam uh, uh, daun bisa ya, enzim-enzim yang ada di dalam tanaman aja contohnya ya. Itu bisa kita lakukan teknik isolasinya adalah dengan menggunakan bisa kombinasi atau juga campuran dari metode-metode yang tadi sudah kita jelaskan. Karena kita tahu bahwa karakteristik daripada sel tumbuhan itu memiliki dinding sel yang kaku ya tadi ya, keberadaan dinding sel yang maka ini harus dipecahkan ya dengan cara apa ya, misalnya pertama bisa kita menggunakan homogenisasi ya. Jadi plant tissue is usually homogenized by mechanical means ya. Jadi jaringan dari sel tanaman atau tumbuhan itu biasanya dilakukan teknik homogenisasi dengan menggunakan mechanical lysis ya, seperti kita menggunakan grinding ya, atau mortar dan pestle. Jadi dihancurkan dengan menggunakan mortar atau menggunakan grinder ya. Bisa juga menggunakan wearing blender ya, or tissue blender. Bisa kita hancurkan dengan menggunakan tisu. Nah, ini bagi sel tumbuhan yang kira-kira memiliki dinding sel yang agak kaku dan agak keras gitu ya, maka kita harus menggunakan cara-cara mekanik ini. Ya, tapi biasanya cara mekanik ini juga dilakukan dengan penambahan buffer ya, buffer homogenisasi. Jadi ditambahkan organ buffer untuk mengurangi gesekan yang menghasilkan panas sehingga akan merusak struktur protein yang kita akan isolasi. Buffer di sini biasanya mengandung agen reduksi ya, seperti tadi ada DTT atau etamelkaptoetanol ya, ditambahkan untuk mereduksi ikatan-ikatan yang ada di dalam sel itu sendiri ya. Untuk mempermudah protein itu juga lepas, biasanya kita tambahkan agen reduksi. Kemudian juga kalau kita mau isolasi enzim, terkadang kita juga harus menambahkan protease inhibitor atau inhibitor yang menghambat aktivitas protease. Kenapa? Kalau enzim protease ini
tidak diinhibisi, tidak dihambat, ada kemungkinan dia akan bekerja mendegradasi protein yang lain, sehingga di situ akan merusak struktur sel yang akan struktur material yang akan kita isolasi. Misalnya kita mau isolasi enzim tadi ya, eh, pektinase misalnya, enzim pektinase ya. Nah, kalau kita di situ tidak tambahkan inhibitor protease, maka pektinase itu bisa terhidrolisis oleh aktivitas protease yang ada di dalam sel itu pada saat dialisis ya. Kemudian eh, kita bisa tambahkan juga di situ ada polyphenol inactivation ya, dengan penambahan polyphenylpyrrolidin ya. Baru nanti kita pisahkan dengan teknik elektroforesis. Atau bisa kita tambahkan juga trichloroacetic acid ya, TCA, ini untuk mempresipitasi protein, untuk memisahkan protein ketika dia sudah lysis ya. Nah, kalau kita mau mengisolasi protein dari sel hewan ya, dari jaringan mamalia ya, sel hewan atau manusia misalnya, biasanya kita sering menggunakan fraksinasi deterjen ya. Jadi dengan pertama kita tisu yang kita akan hancurkan itu, jaringan yang akan kita hancurkan itu kita simpan dulu di suhu yang dingin ya, dalam bentuk frozen, lalu kita lakukan grinding menggunakan mortar dan pestle. Nah, setelah itu kita lakukan sonikasi ya, dengan penambahan glass bead untuk melisis selnya ya. Kemudian kita lakukan sentrifugasi ya, sentrifugasi untuk memisahkan pelet dari supernatan. Lalu kita lakukan ekstraksi protein ya, ekstraksi protein dari pelet dalam buffer yang mengandung KCl dan gliserol ya. Jadi setelah kita pisahkan dengan sentrifugasi, tentunya di sini harus ada larutan buffernya ya, yang akan melarutkan daripada sampel yang kita mau pisahkan tadi ya. Kemudian kita lakukan permeabilization of cell ya. Kalau dia berupa senyawa yang agak sedikit non polar misalnya ya, kita bisa tambahkan digitonin ya, untuk memisahkan sampel yang tadi, misalnya kalau protein membran gitu ya, supaya dia terpisah dari suspensinya ya. Kemudian lakukan sentrifugasi ya, untuk mendapatkan fraksi sitosol dan pelet ya. Lalu dilakukan ekstraksi sekuensial menggunakan jadi si fraksi sitosol tadi ya, kita sentrifuge ya. Kalau larutannya sudah berada di supernatan, berarti kan dia sudah terpisah gitu ya dalam larutan buffer. Tapi bisa juga kita lakukan ekstraksi bertahap ya, pada pelet itu dengan menggunakan deterjen yang lain, contohnya seperti penambahan triton atau Twin 40 ya. Twin 40 ini untuk meningkatkan yield ya, fraksi yang dihasilkan dari proses ekstraksi protein dalam sel hewan tersebut ya, atau sel. Jadi kadang bisa ditambahkan deterjen ya, dikombinasikan dengan teknik sonikasi atau bisa menggunakan teknik mortar. Ini cara-cara yang akan menghasilkan pemisahan protein yang jauh lebih efektif ya, ketika kita ingin mengisolasi protein intraseluler. Kalau kita kombinasikan satu metode dengan metode yang lain. Untuk mendapatkan informasi cara lisis tersebut sekarang sebetulnya sudah banyak ya, standar metode yang bisa kita gunakan. Anda tinggal baca saja di beberapa jurnal atau referensi yang
berkaitan dengan isolasi protein ya dari sumber yang berbeda. Misalnya tadi kalau dari sel tumbuhan bagaimana caranya, dari sel hewan bagaimana, dari sel bakteri bagaimana, dari sel ragi bagaimana. Itu semua ada tentunya ya. Ada petunjuk cara ataupun teknik yang bisa kita lakukan untuk masing-masing tipe sel yang berbeda-beda ya. Oke, ini sih sebetulnya hanya vaksinasi tadi ya, penjelasannya bisa dilihat di sini ya, purifikasi dan vaksinasi kita lewat aja ini. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan protein yang lebih murni ya dari komponen sel yang tadi sudah kita lisis. Kan protein itu masih bercampur dengan senyawa-senyawa lainnya di situ ya. Ketika kita sudah lakukan proses lisis, protein itu masih dalam bentuk crude extract. Ya. Crude extract itu adalah ekstrak kasar yang mengandung campuran protein dengan campuran-campuran komponen lainnya ya, atau komponen non protein. Misalnya ada senyawa polifenol, ada senyawa misalnya di situ ada lipid ya, ada senyawa metabolit yang lain misalnya ya, maka karbohidrat misalnya ya, dan komponen DNA dan lain sebagainya, maka harus kita pisahkan di situ ya. Nah, di sini ada tahapan-tahapan yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan protein dalam kondisi yang lebih murni lagi ya. Misalnya pertama, contohnya di sini ada purification of enzim santin dehidrogenase dari fungi ya. Jadi kita mau isolasi enzim santin dehidrogenase misalnya. Tahapan pertama adalah tentunya kita akan mendapatkan crude extract dari lisis tadi ya, yang mungkin volumenya masih tidak cukup besar ya, misalnya di sini 3,8 liter. Total proteinnya dihitung misalnya menggunakan lori didapatkan 22.800 mg protein dalam 3,8 liter tadi. Berarti kan 22 ribu ppm misalnya ya, itu kan sangat besar sekali ya. Kemudian kita hitung aktivitas totalnya 2.460 ya. Biasanya aktivitas total ini dihitung dari jumlah protein dibagi dengan volume total gitu ya. Dibagi dengan volume total, kita akan dapatkan ini kalau dalam satuan gram kan berarti 2,2 per 3,8 ya. Kemudian aktivitas spesifik dihitung dari jumlah protein yang dihasilkan ya per satuan waktu ya, misalnya di sini. Jadi kita hitung nanti bisa dilihat dari aktivitas enzimnya ya. Total activity ini adalah jumlah aktivitas enzim per volume total. Kalau aktivitas spesifik jumlah enzim per protein totalnya. Ya, jadi nanti kita bisa lihat di sini hitungannya, nanti kita bisa lihat dari menghitung aktivitas enzim ya, dari keadaan crude sampai keadaan yang lebih murni. Itu tentunya akan menghasilkan nilai yang berbeda. Anggaplah misalnya ini kita dapatkan ya persen recovery daripada volume enzim ini ketika ada dalam crude extract 100% misalnya dari total ininya ya. Tapi ketika kita lakukan presipitasi ya, presipitasi menggunakan garam amonium sulfat misalnya di sini ya, kita tambahkan garam, maka volume ini akan berkurang cukup drastis karena di sini kan protein yang mengendap itu hanya sebagian kecil dari
komponen total protein yang ada di sini. Sehingga ketika kita presipitasi, misalnya yang terendapkan itu ada 2.800 miligram dari 2.800 ya. Kemudian aktivitas spesifiknya mulai meningkat, ya. Aktivitas totalnya turun ya, karena di ini kan jumlah proteinnya juga sudah mulai berkurang ya. Nah, di sini kita bisa lihat setelah kita lakukan presipitasi dengan menggunakan amonium sulfat ya, maka aktivitas enzim ini sudah mulai meningkat. Aktivitas spesifik enzim ini sudah mulai naik. Artinya apa? Berarti enzim ini sudah relatif lebih murni dibandingkan dengan crude ekstraknya. Ya, walaupun misalnya jumlah persen recovery-nya hanya 48% karena memang total proteinnya yang ada di sini kan sudah mulai berkurang gitu ya, dari 22.000 jadi 2.800. Kemudian setelah kita presipitasi, kita lakukan proses kromatografi. Dan di sini ada 3 jenis atau 3 tipe kromatografi, ada ion exchange, ada kromatografi gel filtrasi, dan ada kromatografi imunoafinitas ya. Nah, dengan teknik pemisahan ini ya, kita akan dapatkan ya total protein yang tadinya misalnya banyak itu berkurang karena sebagian besar protein yang ada di sini itu adalah protein pengotor misalnya. Tapi protein yang kita ingin isolasi hanya sebagian kecil dari protein total tadi. Maka di sini kita bisa lihat ya, semakin ke bawah ini nilainya akan semakin kecil ya, sampai tahapan terakhir dengan menggunakan kromatografi afinitas kita hanya mendapatkan 1,8 miligram ya. Bayangkan kalau kita mau mengisolasi enzim ya dari 22.000 miligram, enzimnya itu hanya ada 1,8 miligram misalnya. Maka di situ konsentrasi enzim yang kita inginkan itu ya dibagi dengan aktivitas totalnya, tentunya dia akan menghasilkan nilai yang sangat signifikan ya. Peningkatan aktivitasnya itu cukup tinggi ya, dari tadi 0,1 jadi 152 kali kenaikan aktivitas enzimnya. Artinya apa ini? Berarti dia sudah relatif lebih murni ya, walaupun konsentrasi yang jumlah enzim yang diperoleh itu relatif sedikit gitu ya. Di sini kita bisa melihat bahwa untuk mendapatkan senyawa yang murni, terutama dalam kaitannya dengan aktivitas enzim, untuk senyawa-senyawa seperti enzim, maka kontrolnya itu ada di sini. Ya, semakin tinggi aktivitas spesifiknya, artinya berarti enzim itu semakin murni. Ya, tapi kalau aktivitas spesifiknya malah turun, oh berarti enzim yang kita isolasi ini malah hilang selama proses isolasi tersebut. Gitu. Artinya jangan-jangan senyawa target yang mau kita isolasi itu bukan yang kita inginkan gitu. Jadi ketika kita lakukan pengujian aktivitas enzim, ternyata aktivitasnya turun. Berarti si santin dehidrogenasanya tidak terisolasi. Nah, jadi sebagai kontrolnya kita bisa lihat dari aktivitas spesifik ini. Ya, memang pekerjaan isolasi enzim itu bukan pekerjaan yang mudah ya. Jadi kita harus betul-betul bisa memastikan bahwa enzim yang kita inginkan itu terdapat pada fraksi yang kita pisahkan. Jangan sampai nanti kesalahan analisis malah enzim yang kita mau isolasi malah yang dibuang, misalnya antara supernatan dengan sering terjadi itu ya, ketika kita endapkan enzimnya ada di mana, apakah ada di supernatan, apakah dia ada di pelet ya, pada saat dilakukan pengujian ternyata aktivitasnya hilang, berkurang, jangan-jangan enzimnya mengendap, misalnya enzimnya ikut mengendap ketika dipresipitasi atau nah itu harus kita teliti dengan menggunakan pengujian aktivitas enzim tadi. Nah, tahap demi tahap ini tentunya perlu dikonfirmasi ya, apakah kita telah berhasil melakukan isolasi atau tidak. Makanya kenapa enzim yang murni itu relatif mahal harganya ya, karena proses pemurniannya pun juga membutuhkan cara yang tidak mudah gitu ya.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Untuk teknik lisis sudah cukup jelas. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke vaksinasi ya. Tadi isolasi dengan menggunakan lisis kan sudah dapat crude extract, itu sudah tahu caranya ya dengan menggunakan lisis sel secara mekanik, secara enzimatik, secara kimia, dan kombinasinya misalnya ya. Nah sekarang tahapan pertama dalam vaksinasi protein ya itu biasanya dilakukan menggunakan metode salting out. Ada juga sih metode yang kita gunakan misalnya dengan presipitasi asam dengan menggunakan titik isoelektrik, ya bisa juga itu kita pisahkan protein dari komponen yang lainnya ya. Tapi kalau dalam isolasi enzim biasanya metode yang kita gunakan itu adalah metode salting out ya. Ini salting out ini adalah metode penambahan garam ya, amonium sulfat untuk mengendapkan protein. Bagaimana caranya? Ya, jadi larutan crude extract yang tadi mengandung protein setelah kita sentrifugasi dengan penambahan buffer, tadi kan berarti proteinnya akan larut di buffer. Nah, protein crude extract yang larut di buffer tadi kita tambahkan dengan amonium sulfat, ya sehingga kelarutan protein itu akan menurun. Make protein less soluble karena adanya interaksi hidrofobik antara si protein dengan protein. Dan air itu akan ditarik oleh molekul garam ya dengan adanya penambahan garam tadi, maka molekul air itu akan berikatan dengan NH4SO4 tadi, sehingga protein akan kehilangan interaksi dengan molekul air. Akibatnya berarti kelarutannya akan menurun dan akan meningkatkan saturation atau meningkatkan pengendapan. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah penambahan garam yang menghasilkan presipitat itu harus dikondisikan, harus diatur sedemikian rupa ya sampai protein yang kita inginkan itu dia mengendapnya di mana. Apakah di fraksi yang pertama misalnya di 20%, 40%, 60% amonium sulfat, nanti kita vaksinasi dengan cara pengaturan penambahan garamnya ya. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu kita lakukan sentrifugasi untuk memisahkan komponen protein yang terendapkan tadi dari senyawa-senyawa lainnya. Di sini kita bisa lihat ya gambaran daripada metode salting out ini yang biasanya dalam protein itu kan kalau kita tambahkan garam maka kelarutan protein akan meningkat ya. Tapi kalau kita naikkan lagi, ya ini prosesnya disebut sebagai salting. Dalam konsentrasi tertentu, protein itu akan jauh lebih meningkat dengan penambahan molekul garam. Namun kalau kita tambahkan lagi konsentrasi yang lebih besar, ini yang disebut sebagai salting in tadi ya, kalau dia larut salting in. Kalau kita tambahkan lagi konsentrasi garamnya, maka protein ini nanti akan mengendap. Ya. Nah, kenapa ini terjadi? Ya, hal ini disebabkan karena ion anorganik yang terhidrasi akan mengikat permukaan protein. Ya, jadi ion-ion garam tadi ini kan berikatan dengan protein tadi. Kemudian ketika di sini ada penambahan garam lagi kan semakin banyak tuh molekul garamnya. Jadi air yang ada di garam tadi itu akan saling membentuk agregat di sini ya. Dia akan berikatan secara ionik ya antara molekul air dengan garam tadi, sehingga protein ini akan kehilangan afinitas, kehilangan kemampuan kelarutannya di dalam air. Ya, akibatnya maka protein tersebut akan bergabung dengan protein yang lain sehingga membentuk agregat dengan berat molekul yang lebih besar. Dan akibatnya dia akan mengendap. Inilah yang disebut sebagai metode salting out. Pada konsentrasi garam yang tinggi,
garam akan cenderung mengikat air yang menyebabkan agregasi sehingga molekul protein akan mengalami presipitasi. Jadi si airnya itu direbut oleh molekul garam sehingga kemampuan protein untuk larut di dalam air itu semakin berkurang. Ya. Nah, untuk mendapatkan kondisi ini maka kita harus mengetahui berapa jumlah garam yang harus ditambahkan sehingga tercapai presipitasi protein tersebut. Dengan demikian, maka teknik ini sering disebut sebagai teknik salting out ya, atau presipitasi amonium sulfat. Nah, kemudian kalau kita sudah mendapatkan protein, misalnya dia mengendap di penambahan garam 60% misalnya. Kemudian kan protein itu berikatan dengan molekul garam di situ. Ya, sebagian masih ada ion-ion anorganiknya. Nah, itu kan menjadi masalah kalau kita mau lakukan pemisahan lebih lanjut, ya. Karena molekul-molekul garam itu akan mengganggu dalam proses pemisahan. Supaya ion-ion anorganik itu bisa terlepas dari molekul protein, nah cara yang bisa kita lakukan adalah menggunakan teknik dialisis. Dialisis ini adalah pemisahan molekul protein dari ion-ion pengganggunya, ion-ion anorganik ketika kita sudah lakukan presipitasi tadi, berdasarkan perbedaan tekanan osmosis melalui membran semipermeabel. Jadi si protein ini kita masukkan ke dalam membran semipermeabel yang memiliki ukuran pori tertentu ya, di mana protein tidak bisa lewat, tapi ion-ion anorganik yang ukurannya lebih kecil, dia tidak tertahan, dia akan melewati si membran tadi. Kemudian kita masukkan ke dalam pelarut, misalnya menggunakan aqueous. Di dalam ini kan konsentrasi garamnya lebih tinggi dibandingkan dengan di luar. Maka dia akan mengalami difusi ya dari konsentrasi yang lebih tinggi karena perbedaan tekanan osmosis tadi ya. Dia akan keluar dari membran. Akibatnya nanti protein ini akan terbebas dari ion-ion anorganik. Nah, kalau ion anorganiknya ini sudah banyak di dalam larutan, bisa kita ganti pelarutnya. Jadi dialisis itu bisa kita ganti berulang-ulang ya. Misalnya setiap 3 jam sekali pelarutnya kita buang, kita tambahkan yang baru, sampai semua ion-ion anorganik ini keluar dari membran selopannya atau keluar dari membran dialisisnya, sehingga protein ini sudah bebas dari ion anorganik. Ya. Tapi permasalahannya kan ketika kita lakukan dialisis ini mungkin protein yang kita pisahkan tadi masih mengandung senyawa-senyawa protein yang lain yang mungkin saja di situ ikut mengendap karena perbedaan nilai kelarutannya mungkin mirip misalnya ya. Nah, ini perlu dilakukan pemisahan lebih lanjut ya. Cara yang bisa kita lakukan sebenarnya dialisis yang cara lama ya, menggunakan kantung selopan. Sekarang sudah ada yang namanya dialisis kaset. Ya, dialisis kaset ini untuk memisahkan protein dari ion-ion anorganik dengan menggunakan kantong dialisa yang sudah diset demikian rupa sehingga kita tinggal memasukkan aja. Di sini ada yang menggunakan tutup, ada juga yang menggunakan jarum suntik gitu ya untuk memasukkannya. Ya. Lalu kita tinggal celupkan ke dalam tabung apa namanya ya, glass beaker yang berisi larutan misalnya. Kemudian kita lakukan agitasi selama beberapa jam sampai kita dapatkan protein yang bebas dari ion-ion anorganik tadi. Setelah itu kita keluarkan. Cara yang kedua adalah menggunakan ultrafiltrasi. Nah, membran ultrafiltrasi ini juga salah satu teknik pemisahan protein dari komponen-komponen non-protein ya, berdasarkan ukuran. Jadi di sini filtrasi dalam tekanan hidrostatik ya, biasanya kita menggunakan sentrifugasi gitu ya. Sehingga fraksi yang lebih kecil itu akan melewati ya membran semipermeabel, sedangkan suspensi yang solid atau zat-zat laut yang memiliki ukuran atau berat molekul yang lebih besar akan tertahan. Ya. Sementara air dan molekul-molekul yang memiliki bobot molekul lebih kecil akan melewati membran ultrafiltrasi tadi. Kalau dialisis kan tadi hanya diputar biasa di sini ya. Prinsipnya juga sama, dia protein akan tertahan
sedangkan ion anorganik akan keluar. Tapi kalau di sini biasanya dibantu dengan hidrostatic pressure tadi, ya, dengan menggunakan tekanan, atau bisa juga dengan menggunakan gaya sentrifugasi, ya, menggunakan alat sentrifuge ya untuk menarik molekul-molekul non proteinnya. Nah, ini contoh ada membran ultrafiltrasi untuk protein yang memiliki ukuran pori tertentu, yang misalnya protein yang memiliki bobot molekul di atas 3 kilodalton, dia bisa tertahan, sedangkan molekul-molekul yang lebih kecil dia akan keluar. Nah, ini prinsip dari membran ultrafiltrasi, ya. Melakukan proses penyaringan berdasarkan ukuran molekul, ya, sehingga nanti protein ini akan tertahan, sedangkan molekul-molekul yang lebih kecil dia akan keluar, ya. Nanti seperti contohnya molekul air, mineral, ya, ion-ion anorganik, karbohidrat, misalnya asam-asam amino, dia akan tertahan. Dia akan keluar. Tapi protein, lemak, ya, kemudian suspensi mikroba, partikel-partikel yang ukurannya lebih besar, dia akan tertahan di dalam membran ini. Sehingga akan terjadi proses pemisahan. Cara yang ketiga yang kita lakukan untuk memisahkan protein itu, ya, tadinya dengan selain dengan membran atau dengan dialisis, kita juga bisa melakukan proses sentrifugasi, ya. Nah, sentrifugasi ini juga ya prinsipnya biasanya kita masukkan protein itu dalam satu membran yang bisa menyaring zat-zat yang ukurannya lebih besar, nanti akan tertahan, sedangkan yang lebih kecil dia akan terpisah. Prinsip daripada sentrifugasi itu sendiri, dia akan menggunakan gaya sentripetal, ya, dengan nilai omega kali m kali omega kuadrat dikali r, ya. Atau kalau kita menggunakan nilai LCF, ya, relatif centrifugal force, ya, di sini ada konversi nilai RPM dikali 1,18 dikali dengan jari-jari rotor, ya. Sebenarnya kalau kita hitung dari RPM ke gravitasi ke nilai G, itu ada konversi nilai LCF. Kadang-kadang kan kalau di dalam jurnal itu kita sering melihat sentrifugasi pada 10.000 G, berarti dia menggunakan nilai LCF. Jadi nilai LCF-nya dihitung dari nilai ini. Jadi adanya gaya sentripetal ini akan menyebabkan partikel yang lebih berat itu akan tertahan, ya, dan partikel yang ukurannya lebih kecil dia akan keluar menuju bagian bawah dari tabung tersebut. Di sini korelasi antara gaya dengan massa dihubungkan melalui persamaan gaya sentripetal ini, yaitu F, ya, intensitas gaya sentrifugal, sama dengan M kali omega kuadrat kali R. M itu massa efektif dari partikel, omega kecepatan rotasi dalam radius dalam radian per menit per detik, ya. Kemudian R itu adalah jarak migrasi partikel dari sumbu rotasi. Ini sama dengan jari-jari rotornya, ya. RCF, relatif centrifugal force. Nah, gaya ini bisa kita hitung dari kecepatan rotasinya tadi, ya. Kecepatan rotasinya misalnya berapa radiasi per detik, 10.000 atau 5.000 atau 7.000, ya, kita bisa masukkan ke sini, ya. Kemudian biasanya sentrifugasi sering digunakan ini untuk memisahkan komponen non protein setelah kita lakukan lisis, ya. Contohnya untuk memisahkan unbroken cell seperti nuklei, ya, organel-organel sel yang lain, dan partikel-partikel yang larut di dalam buffer. Nanti dia akan mengendap dengan menggunakan sentrifuge, sehingga seperti tadi ada inti sel, ada lisosom, ribosom, ya, organel-organel yang tidak lepas, tidak pecah selama proses lisis tadi, maka dia akan mengendap. Ya, sedangkan nanti partikel-partikel protein yang ukurannya lebih kecil dia akan larut dalam buffer. Lalu kita dekantasi, kita pisahkan supernatan dengan pelet selnya ini, ya. Kita dapatkan ekstrak protein, ya, dengan adanya
sentrifugasi. Di sini ada beberapa macam alat sentrifugasi yang bisa digunakan ya untuk pemisahan protein. Ada clinical, microcentrifuge, ada high centrifuge, ada ultra centrifuge ya. Masing-masing jenis centrifuge ini memiliki perbedaan ya, kemampuan dalam memisahkan komponen-komponen yang mau kita centrifuge tadi ya. Kalau klinikal biasanya dia paling maksimal 7.000 ya untuk memisahkan hasil isolasi mikroba, itu bisa kita menggunakan klinikal ya. Microcentrifuge bisa kita gunakan untuk memisahkan protein dengan non protein ya. High centrifuge juga sama. Nah, kalau ultra centrifuge itu bisa kita gunakan untuk mendapatkan pemisahan RNA, DNA, dan DNA plasmid misalnya di sini ya. Plasmid band itu akan terpisah dengan senyawa. Jadi dengan menggunakan kecepatan yang sangat tinggi itu bisa kita dapatkan pemisahan senyawa-senyawa yang lebih kecil. Ya, contohnya seperti DNA plasmid. Tapi ini kecepatan rotasinya bisa sampai ratusan ribu rpm ya, kalau kita menggunakan ultracentrifuge. Dalam alat sentrifuge itu sendiri, alat sentrifuge itu sendiri ada bagian penutupnya, yaitu ya tempat kita memasukkan sampel ini yang nanti bisa dikunci secara manual atau otomatis ya. Kemudian ada spring ya untuk memisahkan untuk melakukan proses spinning ya atau untuk memutar rotornya. Kemudian di sini ada rotor, ada tabung sentrifuge ya. Faktor yang di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan sedimentasi atau pemisahan partikel dengan alat sentrifuge ya. Yang pertama tentunya adalah massa, bentuk, dan ukuran partikel yang akan kita pisahkan. Jadi kalau masanya lebih berat, ukuran partikelnya lebih besar, pasti akan lebih mudah mengendap dibandingkan dengan ukuran yang lebih kecil. Yang kedua, densitas partikel. Ya, densitas itu kerapatan ya, massa per volume. Jadi molekul yang memiliki densitas lebih besar pasti akan lebih mudah mengendap. Ya, sama dengan ukuran ya. Hampir mirip lah dengan massa. Tapi densitas medium juga bisa berpengaruh ya. Misalnya kalau kita mau memisahkan DNA plasmid tadi kita bisa menggunakan gradien konsentrasi 20% sukrosa dengan 5% sukrosa, itu pasti akan menghasilkan perbedaan daya pemisahan. Jadi densitas medium itu juga bisa berpengaruh terhadap pola pemisahan ya, kerapatan mediumnya. Dan yang keempat adalah kecepatan rotasi yang digunakan atau nilai omega tadi ya. Selain massa, omega itu juga memiliki mempengaruhi ya faktor pemisahan. Nah, kalau kita mau mendapatkan pemisahan yang lebih cepat, mungkin kita harus menggunakan nilai RPM yang lebih tinggi, ya 10.000, 12.000, atau misalnya 15.000 RPM. Itu akan berbeda dengan kecepatan kalau kita gunakan 10.000, 5.000, atau 7.000, pasti akan menghasilkan pemisahan yang berbeda. Ya, jadi perlu diperhatikan di sini adalah kecepatan rotasinya itu juga kita harus pastikan sesuai ya dengan jenis sampel yang akan kita pisahkan. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan komponen tipe-tipe alat sentrifuge ya dan aplikasinya. Ya, yang umumnya terdiri dari dua komponen yaitu rotor dan tempat untuk menyimpan sampel. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan pemisahan dengan ya daya pisah yang lebih tinggi, kita harus gunakan ultra centrifuge. Kita bisa lihat maksimum speed-nya itu sampai 100 rpm ya, 100 kali 10 pangkat 3 100.000 rpm. Ya, tapi kalau yang low speed ya seperti klinikal itu paling maksimal 10.000. Nah, high speed bisa sampai 28.000 sampai 20.000 rpm. Ya. Kemudian nilai RCF-nya sendiri ya, kalau yang low speed paling 7.000 gravitasi. Kalau yang high speed bisa 100.000, ini bisa sampai 900.000 G ya.
dari kemampuan aplikasi pemisahannya ya, untuk yang low speed ini bisa memisahkan bakteri, sel tanaman, inti sel masih bisa ya. Yang high speed juga sama ya. Tapi kalau kita mau memisahkan presipitat ya, low speed nggak bisa. Misalnya kita mau memisahkan hasil fraksinasi amonium sulfat misalnya ya. Kita harus menggunakan high speed atau yang ultra speed. Apalagi kalau kita mau memisahkan praksi-praksi seperti tadi misalnya mitokondria mau kita pisahkan ya dari fraksi proteinnya, maka kita harus menggunakan yang high speed atau yang menggunakan yang ultra speed. Apalagi kalau kita mau memisahkan makromolekul seperti DNA virus ya, kita harus menggunakan yang ukurannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang klinikal. Kenapa? Karena klinikal itu tidak mampu memisahkan komponen yang lebih kecil. Nah, di sini ada tadi ya cara menghitung nilai RCF ke RPM. Kadang-kadang kan kalau di jurnal itu kita hanya melihat kemampuan alat sentrifuge itu dalam satuan nilai RPM. Misalnya kita mau melakukan pemisahan dengan alat sentrifuge pada 7.000 G ya, 7.000 G itu sama dengan RCF ya, relatif centrifugal force ya, satuannya kan dalam bentuk G atau gravitasi. Nah, kalau misalnya kita mau mendapatkan angka 7.000 G, berapa RPM yang harus kita aplikasikan ya? Maka kita harus konversi nilai RCF itu ke RPM ya. Ini terbalik, bukan RPM ke RCF ya. Biasanya dari RCF ke RPM karena dari dalam jurnal kan, tapi bisa juga sih dibalik. Kalau misalnya kita mau ngitung RCF-nya dari RPM juga tinggal dimasukkan aja ke dalam persamaan. Misalnya kita mengetahui nilai RCF-nya 7.000, ya kita masukkan aja 7.000 G 7.000 dibagi 1,18 kali 10 pangkat 3 dalam satuan radius milimeter, kemudian kita kuadratkan ya. 10 pangkat 3 apa 10 pangkat 1 ya, ini tadi satuannya, lupa saya. Mana? Ini 10 pangkat min 5 ya, yang tulis ya. 1,8 kali 10 pangkat 5 dalam satuan mili. Ya. Jadi nanti kita kuadratkan di sini. Ya, 10 pangkat min 5 dalam satuan milimeter ya. Oh, dalam satuan milimeter berarti kita kali 10 pangkat 3 ya. Mungkin jadi 10 pangkat minus 2 di sininya, karena satuannya harus dalam milimeter. Ya. Lalu akan kuadratkan, kita akan dapatkan nilai RPM. Jadi RPM sama LCF itu berbeda ya. Jadi kalau misalnya dituliskan di dalam jurnal itu 5.000 G atau 10.000 G, ya belum tentu 10.000 RPM, tergantung jadi jenis rotornya juga. Jadi harus dikonversi dulu ke nilai rotor tersebut ya. Nilai rotornya ya tergantung dari masing-masing itu ya, alat-alat tersebut ya, alat sentrifuge yang berbeda. Tapi kalau misalnya satuannya sudah dalam bentuk RPM ya udah, tinggal kita ikutin aja. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau kita menggunakan alat sentrifugasi ya. Pertama, pastikan kita sudah memahami cara kerja alat tersebut bagaimana ya. Baca operating manualnya ya, baca petunjuk penggunaan alat tersebut. Kemudian tentukan kondisi operasional. Kondisi operasional di sini biasanya kita harus pastikan apakah kita mau menggunakan pada suhu ruang. Ada beberapa alat sentrifuge yang dilengkapi juga dengan pengaturan suhu. Kalau kita mau memisahkan enzim, kadang-kadang kita memerlukan suhu yang lebih rendah, misalnya 4 derajat Celcius, maka kita set di 4 derajat Celcius. Kemudian waktunya mau berapa lama? Apakah 15 menit, 10 menit, 30 menit, misalnya. Lalu yang ketiga, kecepatan rotasinya, apakah dalam RPM atau RCF tadi, ya. Mau 10.000 RPM atau mau 7.000 RCF misalnya. Ya, kita harus konversi kalau dari RCF itu ke RPM berapa. Karena kan dalam alat itu tidak ada nilai RCF, ada adalah RPM. Kemudian yang ketiga, pemilihan jenis rotor. Ya, rotor itu alat yang nanti digunakan untuk memisahkan. Di dalam itu kan ada yang berputar, nah itu yang disebut sebagai rotor.
Rotor itu memiliki tipe dan ukuran yang berbeda-beda. Jadi ada rotor yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya besar. Jadi masing-masing rotor itu punya kemampuan kecepatan yang maksimalnya itu berapa. Ya, jadi jangan sampai kita paksakan rotor yang kita gunakan ini misalnya kemampuannya hanya sampai 20.000 rpm. Anda pengen muter sampai 30.000 rpm. Ya nggak bisa. Nanti bisa-bisa jebol alatnya. Kalau dia dipaksakan berputar pada kecepatan yang lebih tinggi dari kapasitas rotornya. Ya makanya harus dibaca manual. Rotor ini dia mampu maksimalnya berapa rpm misalnya. Nah itu yang harus diperhatikan. Kemudian pastikan rotor itu bersih dan tidak rusak. Jadi tidak rusak di sini maksudnya ketika kita pasang itu dia tidak goyang, ya. Pas masuknya itu ngepas gitu dengan alat itunya ya. Tadi kan kita bisa lihat di sini ya alat. Nah ini kan ada rotornya di dalam ini. Jadi dia pada saat dia masukkan itu dia sudah ngepres dengan alat spinning pinnya ya. Kalau misalnya dia tidak tepat masangnya, nanti ini bisa goyang. Kalau udah goyang nanti bisa cepat rusak. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Ya. Lalu yang berikutnya tempatkan tabung dalam keadaan seimbang. Jadi misalnya kalau kita lihat di situ ada 16 lubang, ya kita hanya menggunakan 2, ya berarti ke kiri kanan, jangan ditaruh berdampingan. Jadi harus berhadap-hadapan. Nah, kalau 3 bagaimana? Misalnya tidak seimbang, maka kita tambahkan 1 tabung dengan menggunakan air supaya seimbang, kiri 2, kanan 2 jadi 4. Yang tadinya 3 jadi 4 misalnya, bisa aja kita seimbangkan dengan penambahan air misalnya di situ ya. Yang penting pastikan rotor itu harus dalam keadaan seimbang ya. Sampel yang kita tempatkan itu harus keadaan seimbang. Ya, kalau misalnya di situ ada ganjil maka digenapkan dengan penambahan tabung yang lain. Lalu gunakan kecepatan putaran sesuai dengan kapasitas. Tadi saya katakan ya, kalau rotornya itu kemampuan tertingginya hanya 20.000, ya kapasitasnya misalnya hanya 20.000, jangan paksakan lebih dari 20.000. Nanti bisa merusak alat tersebut. Ya, jadi ini beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan kalau kita menggunakan alat sentrifuge ya. Oke, jadi itu yang perlu diperhatikan ya. Kemudian di sini ada beberapa teknik yang kita bisa lakukan untuk melakukan pemurnian protein ya. Jadi tadi cara yang pertama adalah isolasi dulu ya protein itu dari sumbernya, kemudian kita lakukan proses vaksinasi, pemisahan dari komponen protein dari komponen lainnya yang tidak diinginkan. Lalu lakukan pemisahan ya secara fisik atau dengan cara kimia, tadi bisa menggunakan presipitasi amonium sulfat, bisa gunakan juga cara titik isoelektrik misalnya ya, sampai terjadi proses pengendapan protein atau pemisahan protein dari, bisa juga menggunakan presipitasi alkohol, dan ada beberapa cara ya yang bisa dilakukan secara fisik maupun kimia. Nah, lalu pemisahan yang ketiga ini bisa dilakukan berdasarkan perbedaan muatan, ya, kelarutan, polaritas dan afinitasnya. Ini bisa kita lakukan dengan menggunakan teknik misalnya kromatografi, ya. Ada kromatografi penukar ion ya. Kalau berbeda muatan bisa juga menggunakan kromatografi gel filtrasi, bisa juga menggunakan kromatografi afinitas ya. Nah, kalau kelarutan tadi kan bisa menggunakan teknik presipitasi tadi ya, menggunakan amonium sulfat atau menggunakan titik isoelektrik. Tapi kalau polaritas bisa juga kita menggunakan HPLC nanti ya, berdasarkan polarannya, bisa menggunakan kolom normal atau reverse phase ya, tergantung dari jenis proteinnya. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah protein ini sangat mudah terdenaturasi. Apalagi kalau protein itu ya seperti enzim ya, enzim itu bisa rusak karena pemanasan. Maka perubahan pH dan suhu ini perlu diperhatikan.
Ya, jadi jangan sampai nanti kita mau isolasi enzim, tapi enzimnya sudah rusak duluan karena kita tidak memperhatikan faktor penggunaan suhu dan pH. Nah, suhu itu bisa kita atur misalnya dengan penambahan penangas atau menggunakan apa suhu pendingin ya, pakai es, pakai apa gitu ya, supaya dia tidak terlalu tinggi suhunya. Kalau kita bekerja pada pH tertentu dengan menggunakan buffer, ya buffer apa yang cocok dengan kondisi pemisahan enzim yang mau kita lakukan. Nah, untuk mendapatkan kondisi-kondisi itu, maka kita harus banyak baca. Harus kita pelajari metode pemisahannya itu, buffer yang cocok untuk pemisahan protein saya ini adalah buffer apa, pH-nya berapa, suhu optimumnya berapa, ya. Kemudian teknik pemisahan yang paling tepat menggunakan apa. Itu biasanya ada di dalam referensi-referensi yang ada di jurnal-jurnal atau ada di buku katalog ya, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan pemisahan protein. Kadang-kadang sekarang perusahaan-perusahaan tertentu dia mengeluarkan ini juga, mengeluarkan manual petunjuk cara penggunaan, cara melakukan isolasi itu. Misalnya seperti dari Biored, dari Sigma, mereka juga punya metode standar. Jadi bisa kita baca dari sana, ya, dari provider alat atau bahan yang kita beli itu kadang-kadang mereka punya katalognya juga, ya, punya referensi untuk mendukung proses analisis yang kita lakukan atau proses pemisahan yang kita lakukan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus bekerja secara aseptik. Apa yang dimaksud dengan bekerja aseptik? Ya, bekerja dengan cara seminimal mungkin menghindari adanya kontaminasi silang, baik itu dari diri kita sendiri ataupun dari lingkungan. Misalnya kita mau mengisolasi protein yang membutuhkan kondisi steril ya misalnya ya. Jangan sampai nanti pada saat kita lakukan isolasi ada senyawa lain yang masuk secara tidak sengaja. Apakah dari keringat kita misalnya, apakah dari kalau kita menggunakan kolomnya tidak murni misalnya, ada mikroba yang tumbuh di situ, nanti yang terisolasi bukan protein target tapi protein dari sumber yang lain. Jadi pastikan teknik bekerja aseptik itu bisa kita lakukan dengan cara ya meminimalkan terjadinya kontaminasi silang. Apakah kita menggunakan disinfektan, apakah alat yang kita gunakan disemprot pakai alkohol supaya tidak timbul mikroba, alat sarung tangan kita juga harus steril dan lain sebagainya. Nah, memang apalagi kalau kita bekerja dengan organisme yang sangat kecil seperti mikroba, bakteri atau virus ya, adanya gangguan dari kontaminan lain itu bisa menyebabkan kesalahan dalam perlakuan. Misalnya yang tumbuh, misalnya malah bakteri patogen di situ, bukan bakteri yang kita inginkan. Nah, itu berarti terjadi kontaminasi silang. Untuk menghindarinya, maka kita harus bekerja secara aseptik, ya. Bekerja secara steril, menghindari adanya kontaminasi. Kalau perlu kita menggunakan laminal air flow untuk melakukan proses isolasi atau pemisahannya, sehingga kecenderungan adanya kontaminasi dari lingkungan itu bisa kita hindari. Ya. Nah, ini memang kalau kita mau bekerja dengan biomolekul itu susah-susah gampang ya. Apalagi kalau kita mau isolasi enzim, isolasi antibodi, isolasi hormon, itu bukan pekerjaan yang mudah ya. Jadi teknik bekerja yang aseptik itu menjadi salah satu faktor penentu ya. Jadi kemampuan Anda, keterampilan Anda bekerja dengan rapi, dengan bersih, itu menjadi salah satu prasyarat yang harus dipenuhi ya, karena ya saya katakan tadi ya, bekerja dengan makhluk hidup itu kadang-kadang unik gitu ya. Kondisi-kondisi yang
harusnya sudah sesuai, belum tentu ketika di lapangan itu ada saja faktor-faktor yang menjadi gangguan dalam analisis. Dan itu menjadi satu kelebihan, satu kelebihan ya. Ya uniknya kita bekerja dengan makhluk hidup itu ya seperti itu. Bahkan kalau kita bekerja dengan virus pun ya kita harus punya keterampilan khusus ya. Tidak bisa kita sembarangan melakukan proses isolasi, apalagi kalau organisme itu patogen ya, itu yang perlu kita hindari agar dia tidak mengkontaminasi diri kita ya, menginfeksi malah yang tadinya kita harusnya sehat jadi sakit gitu ya setelah bekerja dengan mikroba tersebut. Nah, itulah yang mungkin perlu kita perhatikan ya dalam kaitannya dengan teknik isolasi dan purifikasi biomolekul. Oke, minggu depan kita akan lanjutkan ke kromatografi ya. Di sini ada 4 teknik kromatografi yang digunakan untuk pemisahan protein: ion exchange, gel filtrasi, afinitas, hidrofobik, Ripple space ya. Karena waktunya sudah habis, untuk kromatografi mungkin kita akan lanjutkan minggu depan ya. Termasuk juga analisis protein yang nanti kita baik itu yang berkaitan dengan analisis kualitatif maupun kuantitatif. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup? Silakan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini ya. Seperti biasa, silakan Anda buat resume perkuliahan sebagai tugas individu dan pengganti bukti kehadiran Anda ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Ya. kasih, Pak.